Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik baru kelas 10 SMK Tribakti Pangalengan. Selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Tribakti Pangalengan. Mudah-mudahan kalian betah dan menemukan pengalaman-pengalaman belajar yang baik di sekolah ini dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat untuk bekal kalian bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana biasanya, di hari pertama belajar, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini perlu kalian ikuti agar kalian tidak kaget dengan lingkungan baru, lingkungan sekolah menengah kejuruan di SMK Tribakti Pangalengan. Walaupun kalian pernah ada di lingkungan yang sama, ketika mengikuti pendidikan di sekolah menengah pertama atau SMP, MTS, namun lingkungan belajar kalian sekarang, SMK Tribakti Pangalengan, tentu tidak sepenuhnya sama dengan lingkungan belajar kalian yang dulu. Oleh karena itu, kalian di kegiatan MPLS ini akan diperkenalkan dengan kondisi fisik sekolah, orang-orang yang ada di sekolah terutama guru kalian, aturan-aturan dan tata tertib ketika belajar dan selama ada di lingkungan sekolah. Dan masih banyak hal lagi yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memulai belajar di SMK Tribakti Pangalengan. Apalagi saat ini kita sedang ada di masa pandemi COVID-19. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan agar selama belajar di SMK Tribakti kalian tetap sehat dan selamat. Seperti halnya saat ini kita melaksanakan kegiatan MPLS yang seyogyanya dilakukan di sekolah. Namun dalam kondisi pandemi ini kita hanya bisa melaksanakannya melalui metode daring atau virtual. Mudah-mudahan walaupun dengan metode virtual tetap ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang paling penting kalian harus tetap menjaga semangat belajar walaupun kondisinya seperti ini. Walaupun situasinya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bagaimanapun caranya, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, saya sebagai wakil kepala sekolah berkesempatan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Tentu kalian pernah mendengar kegiatan ini. Tentu kalian pernah mengikuti kegiatan ini ketika MPLS di SMP atau MTS. Masih ingat apa itu wawasan Wiyata Mandala? Tentu kalian ada yang masih ingat, walaupun kebanyakan masih lupa atau bahkan tidak pernah ingat sama sekali. Tidak masalah, sekarang kita akan coba mengenal kembali apa itu wawasan Wiyata Mandala. Secara bahasa, wawasan artinya pandangan atau sikap. Wiyata artinya pendidikan, sedangkan Mandala artinya lingkungan atau lingkaran. Maka, wawasan Wiyata Mandala dapat dipahami sebagai cara pandang, persepsi dan sikap kita selaku peserta didik atau pendidik terhadap lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan tempat kalian belajar dan mengembangkan diri. Persepsi kalian sebagai peserta didik terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan, tempat belajar, tempat mengembangkan diri dengan hal-hal yang positif perlu kalian pahami, tanamkan dalam diri dengan penuh kesadaran dan kalian wujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang sesuai dengan fungsi sekolah itu sendiri sebagai lingkungan pendidikan tempat kalian belajar. Pahami apa itu sekolah. Apa tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar? Sadari bahwa kalian saat ini adalah seorang siswa di SMK Tribakti Pangalengan
yang siap berjuang bersama-sama dengan para guru dan staf yang ada di sekolah ini dalam menggapai cita-cita pendidikan nasional, khususnya mewujudkan cita-cita kalian sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Jangan harap kalian akan mendapatkan 100% manfaat sekolah sekarang. Mungkin 5-10 tahun kemudian baru kalian rasakan manfaatnya. Jangan harap selama belajar dan berjuang di SMK Tribakti Pangalengan, kalian akan selalu mendapatkan kesenangan. Mungkin akan ada bosan, pasti akan ada lelah, pasti akan ada masa-masa hilang semangat. Apalagi kalau kalian masih membawa sifat-sifat malas yang belum berhasil kalian hilangkan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK Tribakti Pangalengan. Sekolah adalah tempat menyelenggarakan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai dan norma, mengenalkan dan memberi pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi, melatih keterampilan dan kecakapan hidup, serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, sekolah tidak boleh digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan, atau aktivitas yang tidak memberi dukungan pada pendidikan peserta didik. Sekolah merupakan lembaga formal, memiliki sistem yang baku, di dalamnya terdiri dari berbagai komponen pendidikan yang saling berperan dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu atau beberapa komponen kehilangan fungsinya, maka akan menyebabkan fungsi sekolah secara keseluruhan terganggu, sehingga akan menghambat pencapaian tujuan tersebut. Komponen-komponen tersebut dalam bentuk fisik sarana antara lain gedung, ruang kelas, kursi, meja, papan tulis, ruang perpustakaan, laboratorium komputer, bengkel motor, toilet, dan sarana-sarana penunjang lainnya perlu kita gunakan, kita manfaatkan sesuai ketentuan. Kita jaga, kita pelihara agar fungsinya tetap berjalan dengan baik. Selain sarana fisik yang tadi telah disebutkan, komponen yang lain berupa sumber daya manusia. Di antaranya ada kepala sekolah, staf sekolah, guru, tata administrasi sekolah yang perlu kalian hormati, kalian hargai sesuai tugas dan fungsi mereka masing-masing. Dan yang tidak kalah penting, komponen dalam bentuk kurikulum dan tata tertib sekolah yang ada di SMK Tribakti harus kalian jalankan. Kalian ikuti dengan teratur karena kurikulum dan tata tertib sekolah dibuat untuk kebaikan semua warga sekolah agar tujuan-tujuan pendidikan tadi tercapai dengan baik. Apabila kita jabarkan lebih rinci, maka ada 5 komponen penting di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. 2, guru dan orang tua. 3, warga sekolah. 4, siswa atau peserta didik. 5, masyarakat sekitar. Baik, mari kita lihat peran dan fungsinya masing-masing dari kelima komponen tersebut. Yang pertama, kepala sekolah. Beliau adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah harus berwibawa dan dihormati oleh siapapun yang berkepentingan, terutama oleh warga sekolah itu sendiri. Yang kedua, guru. Guru memiliki tugas yang cukup berat di sekolah. Selain harus mendidik karakter siswa, melatih keterampilan dan mencerdaskan peserta didiknya, guru juga harus menjunjung tinggi martabat dan citranya
baik dari segi sikap dan tingkah lakunya di sekolah, dan menjadi tauladan di masyarakatnya. Karena hakikatnya seorang guru dipercaya, digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Ketika seorang guru kehilangan suri tauladan dalam dirinya, maka siap-siap kehilangan harga diri dan martabat di hadapan anak didiknya dan juga masyarakat. Selain itu, seorang guru juga harus menjalin kerjasama yang harmonis bersama orang tua atau wali peserta didik dalam melaksanakan pembinaan peserta didik dan dalam menyelesaikan masalah-masalah peserta didik yang terjadi di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, selain guru dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah, dibantu juga oleh para tata administrasi sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan staf-staf lainnya yang berfungsi mendukung terselenggaranya pendidikan di sekolah, baik dari segi administrasi, pelayanan sarana prasarana, keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Dan yang keempat, komponen yang ada di sekolah adalah peserta didik. Sebagai peserta didik di sekolah, kalian harus belajar dengan tekun dan mengikuti semua program pembelajaran di sekolah. Yang kedua, hormat dan bersikap santun kepada guru dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, menghargai dan saling menyayangi sesama teman. Yang keempat, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Kelima, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa jauhi narkoba dan menjaga kesehatan diri, terutama ketika kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, kalian pun harus menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar yang ada di sekolah. Komponen terakhir adalah masyarakat. Sekolah harus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan masyarakat agar mereka dapat mendukung program-program dan kebijakan sekolah, serta turut menjaga keamanan seluruh warga sekolah. Agar tujuan pendidikan, peran dan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka seluruh warga sekolah, termasuk kalian sebagai peserta didik, perlu memahami wawasan Wiyata Mandala ini, agar kita semua memiliki pandangan dan wawasan serta sikap yang sama mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan, agar tujuan pendidikan dan cita-cita serta harapan kalian di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.